Assalamualaikum fans drama Korea. Pada kesempatan kali ini aku bakalan bahas soal P3K tes kompetensi manajerial. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung mulai aja ya. Banyak belajar, banyak bisa. Nomor 11 nih. Pertama, sudah berapa kali teman saya meminjam barang saya dan mengembalikan dalam keadaan rusak? Kali ini saya pengennya makan jadi pelit ya. Oke, tapi nggak bisa kayak gitu. Kita lihat pertanyaannya, jawabannya. Yang A, meminta untuk memperbaiki barang tersebut. B, memarahinya atas ketidakpeduliannya. C, menyatakan kekecewaan atas dirinya. D, diam saja meskipun saya merasa kecewa. E, tidak mengajaknya berbicara. Nah, jawaban yang paling tinggi adalah yang A. Kenapa yang A? Jadi ketika kita meminta untuk memperbaiki barang tersebut, otomatis kita juga sudah menyatakan bahwa kita kecewa atas dirinya. Hanya saja mungkin penyampaiannya tidak usah menggunakan emosi. Jadi komunikasi yang baik itu adalah komunikasi yang tidak pakai urat, yang nggak usah marah-marah gitu. Lalu yang C, menyatakan kekecewaan atas dirinya, itu adalah poinnya 4. Kenapa ya tadi? Karena kalau ada orang yang salah di sekitar kita, bukan berarti kita harus mendiamkan orang tersebut. Kewajiban kita sebagai yang diharapkan sebagai calon pegawai negeri itu adalah kita berani untuk mengemukakan pendapat, meskipun kadang situasinya tuh nggak enak ya kalau kita ngasih tahu langsung, tapi itulah yang diharapkan dari seorang CPNS. Jadi kita boleh menyatakan kekecewaan karena orang tersebut lalai dalam menjaga barang yang kita pinjamkan. Karena tujuannya adalah supaya orang tersebut bisa berubah dan memperbaiki kesalahannya gitu. Jadi yang C itu poinnya adalah 4. Yang poinnya 3 itu adalah yang D. Kalau yang D itu tuh poinnya 3 tuh ibaratnya dia ya udahlah gitu, nyantai aja lah, udah biasa aja. Padahal sebenarnya lebih bagus sih kalau kita kecewa dengan tindakan dia yang kurang bagus atau teman kita melakukan kesalahan, ya kita sebagai teman dan manusia wajib untuk mengingatkan akan kesalahannya tersebut. Yang poinnya 2 itu adalah yang E, tidak mengajaknya berbicara. Nah kalau ini tidak memberikan. Nah kalau ini tidak memberikan solusi, karena pasti teman kita yang tidak diajak bicara itu jadi bertanya kan, kenapa sih kok kita nggak ngajak dia ngomong, padahal mungkin dia nggak sadar dengan kesalahannya itu. Jadi ini poinnya 2. Sedangkan yang B, memarahinya atas ketidakpeduliannya, itu poinnya 1. Kenapa poinnya 1? Ya tadi, karena komunikasi yang baik adalah komunikasi yang dilakukan tanpa marah-marah. Jadi komunikasi yang baik adalah dilakukan pada saat kita bisa berpikir logis dan bisa berbicara dengan tutur bahasa yang sopan, meskipun apa yang kita utarakan itu ibaratnya bikin teman kita nggak enak gitu. Jadi komunikasi itu penting. Sudah sejak lama saya berusaha untuk memperbaiki kelemahan diri, tetapi belum juga tampak hasilnya. Pada akhirnya saya A, dengan terpaksa menerimanya. B, menerimanya dengan sedikit kekecewaan. C, menerimanya dengan lapang dada. D, membenci diri sendiri. Atau E, meratapi diri sendiri. Jawabannya adalah yang C, itu poinnya 5, karena ya tadi kita harus bisa menerima dengan lapang dada. Kemudian yang poinnya 4 itu adalah yang B. Jadi kita menerimanya dengan sedikit kekecewaan, tapi minimal kita sudah mencoba untuk berlapang dada atau legowo misalnya ya. Kemudian yang poinnya 3 itu adalah yang A. Kita tetap menerimanya meskipun dengan terpaksa. Lalu membenci diri sendiri itu pasti poinnya adalah 1, karena ya tadi kita harus karena bagaimana kita akan memperbaiki diri atau memperbaiki kelemahan kita kalau kita sendiri membenci diri kita sendiri. Jadi ini yang paling tidak diharapkan bagi seorang CPNS. Kemudian yang E, meratapi diri sendiri, itu poinnya adalah 2. Masuk ke pertanyaan selanjutnya.
Jika orang tua mengatakan kepada saya bahwa mereka tidak mampu untuk membiayai kuliah di perguruan tinggi, padahal saya bercita-cita ingin menjadi sarjana, dalam keadaan tersebut saya akan A. Mencari lembaga yang mau memberi beasiswa untuk kuliah di perguruan tinggi. B. Mencari perguruan tinggi yang biayanya murah. C. Meminta pada orang tua bekerja keras dan meminta untuk membiayai anaknya. D. Menawarkan kepada orang tua untuk membiayai sebagian dan mencari bantuan untuk kekurangannya. E. Menunda masuk perguruan tinggi, bekerja sebisanya, dan menabung. Nah, untuk pertanyaan ini, poin yang paling tinggi itu adalah yang A ya, yang A. Kenapa? Karena kita terlihat bahwa kita berusaha untuk mencari solusi dari permasalahan yang kita hadapi, yaitu mencari lembaga yang mau memberi beasiswa untuk kuliah. Itu poinnya 5. Kemudian yang B itu adalah poinnya 4, karena ya ini salah satu dari proses pemecahan masalah dari situasi yang kita hadapi. Yang C, sedangkan yang C meminta pada orang tua bekerja keras dan meminta untuk membiayai anaknya, itu poinnya 1. Kenapa 1? Karena di sini terlihat bahwa kita tuh ibaratnya hanya bisa mengharapkan orang lain, menekan orang lain tanpa bisa memberikan solusi kepada situasi yang kita hadapi. Yang D, sedangkan yang D itu poinnya adalah 2. Jadi menawarkan kepada orang tua untuk membiayai sebagian dan mencari bantuan untuk kekurangannya. Ini poinnya 2. Dan yang E, menunda masuk perguruan tinggi, bekerja sebisanya dan menabung, itu poinnya 3. Pertanyaan selanjutnya, jarak rumah ke kantor adalah 30 menit dengan bus. Tanpa diketahui sebelumnya, semua kendaraan umum melakukan aksi mogok. Dalam kejadian itu, A. Saya akan berjalan kaki sedapat mungkin. B. Lebih baik pulang dan tidak jadi berangkat ke kantor. C. Saya akan berjalan kaki sambil mencari tumpangan. D. Saya tetap menunggu, siapa tahu ada yang menawari tumpangan. E. Saya berusaha menyetop kendaraan yang lewat untuk mendapatkan tumpangan. Di dalam situasi ini, kita diharapkan untuk bisa memecahkan masalah tersebut. Jawabannya yang A itu poinnya adalah 4. Kenapa? Karena di sini kita kelihatan kalau kita tuh tidak lalai dan tetap bertanggung jawab terhadap kewajiban kita untuk tetap bekerja. Yang C itu poinnya adalah 5. Kenapa? Kita tadi tetap tidak lalai, bahkan kita tetap berjalan kaki sambil mencari tumpangan. Jadi kita tuh tetap kerja gitu meskipun nggak ada kendaraan yang mengantarkan kita ke kantor. Itu tidak membuat kita menjadi malas dan lalai. Kemudian yang poinnya bernilai 3 adalah yang D. Ini ibaratnya untung-untungan, siapa tahu aja ada yang menawari tumpangan, tapi tetap berusaha dan tidak langsung pulang gitu. Kemudian selanjutnya adalah yang E, itu nilainya adalah 2. Jadi tetap berusaha menyetop kendaraan yang sedang lewat untuk mendapatkan tumpangan. Dan yang B itu nilainya adalah 1. Kenapa? Karena dengan kendala dia tidak ada bus, kemudian dia langsung pulang. Kemudian dia langsung pulang dan tidak jadi berangkat ke kantor. Nah, ini tuh menandakan kalau orang tersebut tidak bisa mencari solusi dari kendala yang dia hadapi. Harusnya kan dia tetap bertanggung jawab untuk tetap pergi ke kantor meskipun tidak ada kendaraan yang bisa mengantarkan dia ke kantor. Kemudian nomor 15, agar suatu kegiatan berhasil saya laksanakan, maka saya akan A. Meminta bimbingan seorang ahli dalam melaksanakan kegiatan tersebut. B. Mempelajari kegiatan tersebut sebelum memulai kegiatan. C. Mencontoh orang lain yang sukses mengerjakan pekerjaan serupa. D. Menyesuaikan dengan kondisi yang sedang berjalan. E. Menggunakan cara yang biasa saya pakai. Oke, di sini pertanyaan yang paling tinggi poinnya adalah yang B, itu mendapatkan 5 poin. Kenapa? Karena untuk berhasil melaksanakan kegiatan ya kita juga harus mempelajari kegiatan tersebut sebelum memulai kegiatannya.
Jadi ibaratnya sebelum kita melakukan pengen lulus tes CPNS, ya kita wajib belajar lah kira-kira tes CPNS itu apa aja sih, gimana sih tips dan triks untuk melaksanakan supaya skor kita tinggi dalam melaksanakan tes CPNS ini. Jarang banget orang yang ujuk-ujuk gitu, itu kecuali dia beruntung banget ya, ujuk-ujuk testing lulus, wah itu kayaknya sih dia beruntung dan pinter, tapi itu jarang banget. Tapi tetap kita harus tahu dulu nih kira-kira tes CPNS-nya itu seperti apa. Nah ini yang B itu mencerminkan hal tersebut. Kemudian yang poinnya 4 adalah yang A, meminta bimbingan seorang ahli dalam melaksanakan kegiatan tersebut. Itu poinnya nilainya 4. Karena kenapa? Ya tadi pasti awalnya kita harus mempelajari kegiatan dulu kan, baru memulai sebelum kita meminta bimbingan. Jadi jangan tiba-tiba minta bimbingan padahal kita nggak tahu nih apa yang mau kita minta bimbinganin gitu. Ibaratnya kita aja nggak tahu yang mau kita minta bimbingan tuh seperti apa gitu. Jadi kita tetap harus mempelajari dulu kegiatan tersebut, baru kita minta bimbingan ke yang lebih ahli. Kemudian yang poinnya 3 itu adalah yang D, yaitu menyesuaikan dengan kondisi yang sedang berjalan. Nah ini yang D, dia tetap melaksanakan tugas, mencoba untuk berusaha memberikan yang terbaik. Kemudian yang C, mencontoh orang lain yang sukses mengerjakan pekerjaan serupa, itu poinnya adalah 2. Poinnya 2. Kemudian yang E, menggunakan cara yang biasa saya pakai, itu poinnya adalah 1. Kenapa ini 1? Karena di sini kelihatan kalau kita itu tidak inovatif, tidak berusaha, hanya bisa menggunakan apa yang kita miliki saja tanpa berusaha untuk mencari informasi dan ilmu yang lebih lagi gitu.